Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Allah telah memberikan berbagai peluang yang isinya adalah berupa ajaran-ajaran. Yang ajaran-ajaran itu intinya adalah mengajak untuk kita melakukan aktivitas ibadah-ibadah sesuai dengan tuntunan syariat. Artinya adalah tuntunan syariat itu tuntunan yang sudah standar, yang sudah dibakukan di dalam firman-firmannya, yang dalam aktivitas Ramadan ini menjadi andalan, yaitu kaitannya dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan yang paling penting adalah mengamalkan Al-Quran. Dan apa yang kita kerjakan itu sudah ada contohnya, sudah ada panduannya, yaitu apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang segala apa yang dia lakukan itu. Karena apapun yang kita lakukan itu memiliki standarisasi atau memiliki aturan-aturan atau memiliki ilmu yang memang sudah ada SOP-nya, sudah ada caranya, bagaimana caranya atau kaifiyahnya. Yang di dalam hadis dikatakan man aradad dunya fabi'il wa man aradal akhirah fabi'il wa man aradahuma fabi'il. Barang siapa yang ingin mencari kehidupan dunia itu, maka caranya harus dengan ilmu. Jadi kalau kita cari dunia itu kan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, papan, pangan, gitu ya. Itu yang sudah bagus seperti itu. Tetapi supaya semuanya itu nilai barokah, nilai kebaikan itu harus punya aturan-aturan yang benar. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu berhasil di dalam dia melakukan aktivitas keduniaan yang berupa dia sebagai seorang pedagang. Maka ada buku yang berbunyi Muhammad is a trader. Muhammad itu adalah sebagai seorang pedagang. Apa yang beliau lakukan dalam konteks hubungannya dengan dagang itu adalah memang memiliki 4 kategorisasi yang kita semuanya sudah hafal. Yaitu pertama adalah siddiq, yang kedua adalah amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Jadi itu yang melekat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Siddiq artinya adalah apa yang dilakukan itu harus benar dan dibenarkan. Jadi kata-kata benar dan dibenarkan itu adalah benar menurut syariat-syariat dan dibenarkan sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang benar.
Atau mungkin di dalam kaidah-kaidah perdagangan mungkin disuruh ada aturan-aturan yang menyangkut hubungannya bagaimana supaya kita berdagang dengan baik. Yang itu dalam pengertian sederhana adalah kita harus fastabiqul khairat. Hanya kadang-kala kalau kita lihat ya, rentetan orang berjualan yang jenisnya sama. Tapi saya mencoba ada jualan jambu. Hampir 10 deretan itu semuanya jualan jambu. Ya begitu saya beli di satu tempat di ruko yang satu, maka kata-kata yang diberikan itu seolah-olah menjelekkan penjual yang lain. Itu yang situ jambunya sudah ada luar so, macam-macam lah. Jadi istilah-istilah yang memang kurang memberikan semacam nilai persaingan yang baik itu, nilai yang baik. Jadi sebetulnya kalau kita ingin berdagang yang baik itu ya di samping menerapkan prinsip-prinsip dagang yang bagus itu adalah kita kalau bisa saling mendoakan. Mudah-mudahan dagangan saya laku dan dagangan di sebelah saya juga laku. Jadi doa-doa itu bukan saling menjelekkan karena mereka tidak tahu ilmunya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah sangat jujur dan dia setiap kali dia dagang itu adalah saling mendoakan ya. Mudah-mudahan dagangan yang ibu beli itu memberikan berkah, memberikan manfaat ya, untuk keluarganya ya, dan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini seperti halnya kalau dalam konteks dagang orang-orang yang diminta-minta di jalan itu kan juga punya ilmu. Saya telah mencoba untuk ngasih orang yang meskipun juga masih debating ya, ada yang tidak setuju, orang-orang yang minta-minta di perempatan itu ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Tapi saya coba pada waktu saya berikan 1.000, itu mungkin ucapan terima kasih hanya berapa terima kasih. Tapi begitu saya berikan 5.000, wah itu ucapan macam-macam. Terima kasih Pak, saya doakan mudah-mudahan keluarga Bapak menjadi keluarga yang betul-betul baik, maju, wah sejahtera, macam-macam. Ini teorinya, teori orang minta juga seperti itu. Mungkin itu kurangan pas ya, tapi saya ibaratkan seperti itu. Jadi orang minta itu juga ada anunya, ada caranya. Saya pernah di Malaysia itu, kemudian ada kawan saya bersama-sama dia berkunjung dan minta diantar ke suatu toko. Saya minta diantar ke toko. Saya antar toko yang memang di situ jualan kain. Yang hampir semuanya yang jualan itu adalah orang-orang Cina. Orang Cina itu kan itulah. Begitu masuk dia, bagaimana dia cara menyapa tamunya itu. Begitu menyapa langsung dia, waduh Bapak itu tingginya sekian, kulitnya gini. Ya coba kalau bagus ini, kalau bisa Bapak pakai ini ya, pakai warna ini, pakai ini segala macam. Kemudian ukurannya sekian, macam-macam. Sampai mungkin 5 menit, 10 menit itu ya. Begitu dikatakan begitu, langsung dia, saya mau beli ini. Tadinya dari rumah nggak mau beli, ya. Tapi karena yang menawarkan itu macam-macam dan menarik sekali, wah, akhirnya dia jadi beli gitu ya. Ini teori dagang, ilmu dagang juga seperti itu ya. Jadi memang kita harus mencontoh ilmu-ilmu dagang seperti hanya yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu baru satu ilmu dunia. Apalagi ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu kan syarat dengan imbalan-imbalannya. Kalau saya tanya, kalau Bapak Ibu sekalian datang ke masjid ini sudah dapat ilmu apa dan apa yang diperoleh? Mulai dari berangkat itu kan sudah ada bonus-bonus itu ya. Barang siapa yang berangkat ke masjid itu ya 1 langkah kebaikan, maka 1 langkah keberkahan. Jadi kebaikan itu menempel kepada orang yang pergi ke masjid itu sudah langkah-langkah yang. Jadi kalau keberkahan itu kan kalau dalam istilah sederhana adalah ziyadatul khair. Ya.
Jadi atau thubutul khair al-ilahi, katakanlah begitu. Jadi tetapnya kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata thubutul khair al-ilahi itu adalah kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keberkahan. Jadi berkat tidak hanya sekedar ziyadatul khair, tapi adalah keberkahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ke masjid, kemudian kita masuk, itu juga sudah ada tuntunannya. Ada doanya itu. Doanya apa? Allahumma ftah li abwaba rahmatik, gitu ya. Itu kan doa-doa supaya kita itu dibuka hatinya, dibuka pikirannya, itu adalah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masuk ke masjid adalah disunatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ada tuntunannya itu. Setelah itu adalah nanti sholat berjamaah yang itu ada nilainya berapa? 27 kali lipat. Itu adalah kebaikan-kebaikan. Belum lagi kaitannya dengan sebelum itu ada yang kaitannya dengan ibadah sholat fajar. Berapa pahalanya sholat fajar itu? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, itu. Wah, bukan main itu. Oh, itu pahala yang tidak ada tandingannya itu. Jadi sholat fajar, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada isinya dunia, kebaikan-kebaikan dunia seisinya itu kan ya. Jadi kalau Raffi itu saya sering, Raffi itu kalau dia membelanjakan apa namanya istilahnya oleh-oleh kepada pembantunya itu, wah, bukan main, tanggung-tanggung. Dia masuk ke satu toko gunungan, nah ini berapa? 3 juta. Kamu ya 3 juta, ya ini kamu. Siapa lagi kamu? Ini. Jadi itu orang yang betul-betul mempunyai nilai yang keberkahannya tinggi sekali itu. Seperti Roh Hotman Paris itu, saya nggak tahu juga di mana dia anunya. Tapi dia punya 503 asisten. Bisnisnya itu punya 503 asisten. Jadi pada waktu dia dialog dengan salah seorang konglomerat besar yang namanya Harun, yang punya sekian hotel itu kan. Tapi ada kata-kata yang saya menjadi ajaran bagi saya itu. Ditanya, Harun, kamu kan sekarang jadi orang yang sudah tidak perlu melihat uang, karena uangnya itu sudah serinya sudah nggak bisa dihitung gitu ya. Punya hotel Mercury, punya hotel macam-macam, ada berapa hotel yang mewah, hotel yang bintang 5 itu dia punya itu. Terus dia tanya, Mas Harun, apa yang Anda pikirkan itu setelah Anda menjadi orang kaya seperti itu? Apa yang Anda pikirkan? Satu kata, bersyukur. Wah, ini saya nggak tahu Harun itu orang Islam atau tidak, tapi kata-kata bersyukur itu saya kira itu bagian dari ala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Meskipun Harun tidak hafal ayat Al-Qur'an ya, tetapi dia menerapkan bersyukur. Selain apa? Selain itu apa? Enggak ada lagi. Kecuali bersyukur. Bersyukur itu adalah dia betul-betul menggunakan atau menikmati apa yang dia peroleh dan menggunakan. Di samping menikmati juga menggunakan itu ya untuk kebaikan-kebaikan. Jadi karena ada salah seorang yang dia sedekah jariyah berupa masjid, sampai-sampai dia sendiri lupa masjid yang dia dirikan di mana itu, karena saking banyaknya itu. Begitu ya datang ke masjid yang dia lupa itu, si takmirnya bilang segopo-gopo, waduh Pak, terima kasih Bapak sudah datang sini ya. Ini masjid dulu yang Bapak dirikan ini. Oh iya toh, saya lupa. Mendirikan masjid banyak lupa. Kalau saya nyumbang masjid mungkin diingat-ingat, saya dulu nyumbang kipas angin gitu kan. Ini kipas angin dulu nyumbang. Ya nggak apa-apa, bagus ya. Tapi ini contohnya orang yang sangat dermawan. Jadi nyah-nyohnya itu nggak perhitungan ya. Kalau kita kan kalau mau mendermakan itu kan pikir-pikir itu ya, pikir-pikir. Ini kalau saya ngasih 100 nanti gimana itu kan ya paling kalau ingin menguji ya kalau ini edaran infak itu nanti dibuka itu ya, dibuka
Nilai yang paling tinggi berapa itu kan? Ah itu ya itu standar kita lah, karena kita ini mengatakan sesuai dengan kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting kalau dalam bahasa yang kita miliki ya yang penting ikhlas. Nah, kata-kata ikhlas itu menjadi pamungkas. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Jadi yang bagus ya banyak tapi ikhlas itu yang bagus. Tapi kita mungkin bertahap lah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, ilmu-ilmu Allah yang sangat besar sekali untuk membentuk diri kita menjadi orang-orang yang sakinah fid dunya wal akhirah. Demikian apa yang kami sampaikan, sudah lebih dari 15 menit ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.